Nah setelah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba Novi itu matanya tertuju ke sudut kamar itu dari celah jendela gitu ya. Novi ngelihat ada sosok ular yang kepalanya itu menyerupai manusia seperti yang dia lihat waktu beberapa bulan yang lalu. Dengan kepalanya itu bersisik, matanya melotot dan lidahnya itu menjulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini dan selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang cerita kiriman dari seseorang. Namanya Darto. Darto berasal dari Jawa Tengah. Dia menceritakan tentang pengalamannya yang waktu itu dia bekerja di salah satu toko grosir yang ada di daerah Jawa Tengah. Nah, seperti apa ceritanya? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Jadi kejadian yang pernah dialami Darto ini terjadi di sekitaran tahun 2007. Awalnya Darto setelah lulus SMA dia merantau ke Jakarta karena di sana ada Pak D-nya. Jadi Darto ikut sama Pak D-nya yang di situ dia bekerja di salah satu perusahaan swasta. Jadi Darto ini jadi seorang supir. Akan tetapi pekerjaan itu dijalani kurang lebih sekitar 5 tahun. Dan setelah itu Darto pulang lagi ke kampung halamannya. Jadi Darto di situ menyibukkan diri dengan bantu orang tuanya yang memang punya warung semacam pecel lele kayak gitu karena lokasinya itu dekat sama pasar. Jadi rumahnya Darto sama pasar itu berjarak kurang lebih ya sekitar 500 meter. Nah, orang tuanya sendiri namanya Pak Roto sama ibunya Bu Roto. Hampir setiap sore Darto ini yang bantuin dorong gerobaknya dari rumah ke pasar. Setelah itu dibangun tenda yang emang warungnya bongkar pasang gitu loh. Kurang lebih jam 11 atau jam 12 malam tenda itu ya dibongkar lagi atau warung itu dibongkar lagi terus gerobaknya dibawa ke rumah gitu yang jaraknya 500 meter itu. Nah, singkat cerita kurang lebih berjalan sekitar 2 minggu bantuin orang tuanya. Jadi di depan warung milik Pak Roto itu seberang jalannya gitu ya ada toko grosir yang emang sangat gede banget yang diketahui pemiliknya adalah Pak Junet. Nah, waktu itu jam 8 malam Pak Junet itu mau beli makan di warungnya Pak Roto. Karena Pak Junet sendiri belum pernah gitu ya ngelihat, oh ternyata Pak Roto punya anak yang namanya Darto ini toh gitu. Setelah itu Pak Roto menjelaskan kalau iya Pak, ini anakku dulunya udah lama hidup di Jakarta, sekarang pulang bantuin saya untuk buka warung ini gitu. Nah, setelah itu Pak Junet ya tanya-tanya gitu, dulunya ngapain Mas di Jakarta? Oh, aku kerjanya jadi supir Pak. Wah, kebetulan aku juga mau nyari supir, mau nggak kalau bantu-bantuin di tempatku gitu. Nah, mendengar yang seperti itu Darto ya diem aja,
Yang jawab itu malah ibunya, yaitu Buroto. Malah Buroto bilang, wah yang bener Pak Junet, toh Darto itu kebetulan tuh karena memang supirnya Pak Junet udah kurang lebih 1 bulan meninggal. Iya betul ya Pak Junet ya. Iya betul Mas Darto. Jadi aku memang butuh seorang supir yang bantuin nganterin barang-barang ke grosir-grosir yang kecil, bahkan sampai luar kota. Nah karena memang ibunya udah ngomong seperti itu kan, akhirnya Darto ya punya pikiran kalau ya udahlah nggak apa-apa, karena kerjanya juga deket lokasinya, setelah kerja juga bisa bantu orang tuanya lagi. Singkat cerita kurang lebih 3 hari, waktu itu hari Senin, Darto udah mulai masuk ke toko grosir milik Pak Junet itu. Jadi di tokonya Pak Junet itu sudah ada 3 karyawan, perempuan semua. Kasirnya itu namanya Dian, dan kemudian ada 2 perempuan lagi, yaitu namanya Dewi sama Rina. Jadi Dewi sama Rina ini tugasnya apa ya, ngambilin barang-barang gitu loh ketika ada pembeli. Contohnya, Mbak, aku beli tepung 2 kilo. Nah, Dewi sama Rina ini yang ngambilin tepungnya gitu. Nah, kemudian kalau bayar itu sama Dian. Waktu itu pernah kurang lebih Darto ini bekerja sekitar 1 bulanan lah. Nggak tahu kenapa waktu itu jam menjelang maghrib, kurang lebih ya sekitar setengah 6 sore lah. Karena jam 5 karyawan perempuan-perempuan itu udah pada pulang, karena Darto itu baru pulang nganterin barang-barang. Jadi pulangnya nggak mesti kalau Darto, karena memang seorang supir. Nah waktu itu Darto pulang menjelang maghrib. Ketika mobil pick up itu udah dimasukin ke garasi, Darto ini ngelihat kalau anak dari Pak Junet namanya Novi. Novi itu usianya ya memang waktu itu sekitar 12 tahun. Novi seakan-akan keluar dari dalam rumah, keluar rumah gitu ya, lari-lari sambil ketakutan. Nah, melihat yang seperti itu, akhirnya Darto ini bingung ya, kenapa Mbak Novi, kenapa Mbak Novi gitu. Jadi walaupun Novi ini usianya lebih muda gitu ya dari si Darto, karena memang itu adalah anak majikannya. Biasa kalau apa ya, manggilnya itu dituakan seperti itu. Kalau orang Jawa itu ngajeni bilangnya. Mbak Novi kenapa? Dia nggak jawab, akan tapi lari-lari terus sambil kurang lebih beberapa menit itu tiba-tiba duduk di teras, tepatnya di depan pintu rumahnya. Kayak orang linglung gitu loh. Kayak orang gila gitu, si Novi ini. Sedangkan Darto ngelihat orang tuanya yaitu Pak Junet, kemudian ibunya itu namanya Bu Tiara, panggilannya Bu Rara. Seakan-akan kayak nggak peduli tentang keadaan yang dialami anaknya sore itu gitu. Nah setelah itu Darto, wah ini gimana nih ngelihat anaknya seperti ini kok malah orang tuanya diem gitu. Nah setelah itu disamperin tuh si Novi sama Darto. Nah diajak ngomong itu nggak nyaut. Jadi Novi itu seakan-akan kayak orang gila duduk di teras sambil tangannya itu ya kayak gerak-gerakin gitu loh, gerak-gerakin seperti ini, kayak orang gila persis. Nah kurang lebih sekitar setengah jam, karena Darto ini mau pulang kok rasanya nggak enak, kasihan anak ini gitu kan. Akhirnya ketika Novi ini udah kembali sadar, Novi ditanya sama Darto, Mbak Novi tadi ngapain kok kayak gini? Wah nggak tahu Mas Darto, yang jelas tadi aku kayak ngelihat sosok ular, bentuknya gede banget dan kepalanya kayak manusia, rambutnya panjang, akan tetapi ya pokoknya serem banget lah Mas gitu. Jadi Novi cuma bisa cerita seperti itu, yang setelah ular itu seakan-akan menerkam Novi, tiba-tiba ada sosok nenek-nenek yang nggak tahu itu siapa. Yang jelas nenek-nenek itu seakan-akan ngusir ular itu, dan selang beberapa detik ular itu hilang, diikuti juga nenek-nenek ini juga menghilang. Setelah itu Novi sadar gitu. Nah mendengar penjelasan dari Novi, Darto ini, wah ada yang aneh ini dengan rumah Pak Junet. Nah, waktu itu Darto nggak punya pikiran apa ya, kalau itu adalah semacam pesugihan atau apa, itu belum punya pikiran yang ke situ gitu. Nah setelah itu karena memang Novi ini udah bisa ditinggal gitu kan, akhirnya Darto ini pulang. Sebelum pulang Darto mampir ke warung milik bapaknya itu, yaitu pecel lele.
Nah, di warungnya itu Darto menceritakan tentang apa yang dialami sama Novi barusan. Setelah itu Pak Roto, yaitu bapaknya Darto, itu menjelaskan kalau, nah itu Toh Darto, kamu juga harus hati-hati karena isu-isu sebelumnya supir yang sebelum kamu itu namanya siapalah, entah nggak tahu, yang jelas dia orang luar kota yang katanya sebulan yang lalu dia meninggal karena serangan jantung. Walaupun banyak sekali yang bilang Pak Junet itu punya pesugihan. Nah terus kalau emang punya kayak gitu kok aku dibolehin kerja di situ sih Pak, Bu? Ya itu kan cuma isu Toh Darto. Jadi kebenarannya seperti apa? Yang jelas toko grosir yang dimiliki sama Pak Junet ketika punya karyawan itu dia bisa gaji lebih tinggi daripada toko grosir yang lain. Itu bahkan kasir yang namanya Dian itu digaji waktu itu karena 2007 itu ya, itu gaji 2,5 juta udah banyak banget. Nah sedangkan Darto waktu itu jadi supir itu digaji 3 juta. Kalau di tempat lain paling ya 1,5 juta itu mentok. Nah makanya bapak sama ibunya Darto itu membolehkan, nggak apa-apa lah kalau toh memang itu rezekimu di situ, ya udah nggak masalah. Kalau masalah pesugihan, wow alam, kita semua juga nggak tahu Toh Darto. Nah orang tuanya bilang seperti itu. Akhirnya Darto dengan pikiran positif, Darto pulang ke rumah, mandi, sholat gitu kan. Habis itu makan sebentar, balik lagi ke warung milik bapaknya itu. Dia mikir sambil ngeliat-ngeliat rumah juragannya itu, karena memang lokasinya di seberang jalan. Jadi layoutnya di sini pintu gerbang, kemudian di sebelahnya itu toko grosir yang emang luas banget atau gede banget gitu ya. Nah, setelah pintu gerbang, di situ ada halaman yang ya kurang lebih luasnya ya kalau buat 5 mobil itu muat. Habis itu ada bangunan 2 lantai. Nah, disitulah Pak Junet sama keluarganya tinggal gitu. Dan salah satu pembantunya ada namanya Bu Siti. Waktu itu kecurigaan tentang pesugihan Darto itu kayak apa jangan-jangan emang Pak Junet punya pesugihan ya, karena waktu itu pas kurang lebih ya sekitar jam 6 sore, nggak tahu kenapa memang malam yang sebelumnya Pak Junet itu bilang kalau Toh Darto besok aku dianterin ke luar kota yang di situ mau rembukan sama juragan-juragan untuk ngambil ya intinya perlengkapan buat toko grosirnya lah, entah itu apa. Yang jelas berangkatnya itu jam 6 pagi. Nah, ketika Darto berangkat jam 6 itu, nggak tahu kenapa, Darto ini ngelihat Bu Siti, pembantunya Pak Junet, itu sedang buang air, semacam air cucian beras gitu ya, bekas cucian beras. Akan tetapi di situ ada beberapa bunga, itu bunga melati atau mawar lah. Karena memang di situ ada warna putih, ada yang warna merah juga gitu. Nah, Bu Siti buang air itu di depan toko grosirnya yang memang bukanya itu jam 8. Jadi semua karyawannya termasuk dia, Novi sama Rina ini belum pada berangkat karena memang dia berangkat ya setengah 8, terus jam 8 baru dibuka gitu. Nah habis itu Darto ini nyamperin ke Bu Siti. Bu Siti itu baru ngapain? Oh ini Mas Darto, aku setiap hari emang disuruh sama bapak untuk buang air ini. Emang itu air apa? Ini air cucian beras Mas. Nah terus itu ada bunganya. Nggak tahu, kata bapak ini buat penglaris gitu. Nah setelah itu Darto ya, oh ya udah makasih ya Bu Siti gitu. Nah pikiran Darto tentang pesugihan semakin lama semakin oh bener, mungkin ini adalah syarat-syarat pesugihan untuk cari tumbal. Atau ya karena memang penglaris terus tumbal pesugihan itu satu lingkup gitu ya kalau menurut Darto waktu itu. Nah setelah itu Pak Junet ini keluar dari rumah terus ganti mobil, dia nggak pakai pick up karena pick up itu buat nganterin barang-barang. Di situ ada satu mobil lagi yang memang dibuat pergi sama Pak Junet. Di situ Pak Junet sama Darto pergi ke luar kota yang nggak tahu apa, yang jelas jam 8 malam Darto ini sama Pak Junet baru sampai rumah. Nah akan tetapi yang jadi janggal, Pak Junet ini pas di mobil itu telepon sama
Darto ini paham betul gitu ya kalau itu suaranya Dian, yaitu admin atau kasir yang kerjanya di grosir miliknya Pak Junet itu gitu. Jadi perasaan Darto waktu itu di mobil sambil nyupir itu kok kayak suara Dian ya. Akan tetapi obrolannya Pak Junet itu seakan-akan kayak mesra gitu loh, kayak orang pacaran gitu. Nah setelah itu Darto ini semakin bingung gitu tentang apa yang dia lihat. Karena selain anaknya yang pernah melihat sosok ular, terus Bu Siti atau pembantunya itu buang air yang di situ katanya buat penglaris, terus Pak Junet sendiri kok teleponan mesra-mesraan sama yang namanya Dian itu. Ada apa dengan Pak Junet itu? Nah, singkat cerita kurang lebih berjalan 1 bulan, lagi-lagi Darto ini ngelihat Novi, anaknya Pak Junet itu kayak kerasukan. Dan lagi-lagi itu setiap mau menjelang maghrib lah intinya, jadi jam 5:30 sore. Kayak orang kerasukan, akan tetapi yang jadi aneh, orang tuanya itu nggak pernah ngurusi gitu. Atau ngelihat anaknya yang seperti itu, dia diem aja. Dia santai-santai ngerokok di ruang tamu, sedangkan ibunya itu ya nonton TV, nggak tahu. Yang jelas seakan-akan Novi ini kesakitan dan iba gitu kan melihat orang yang seperti itu. Darto akhirnya ya disamperin Novi. Mbak Novi kamu ngapain? Mbak Novi kenapa? Nah setelah kurang lebih beberapa menit, lagi-lagi Novi ini kayak orang gila. Nah setelah itu Darto baca surat-surat sebisanya, entah itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, karena memang Darto sedikit banyak juga mengetahui lah, karena pendidikan agama dari orang tuanya dulu. Darto itu ya cukup bisa diandelin lah. Nah kurang lebih beberapa menit Novi ini tersadar. Sama seperti bulan lalu, Novi juga bercerita kalau dia itu seakan-akan kayak mau diterkam sosok ular yang kepalanya kepala manusia, warnanya hitam. Dan gak tahu kenapa ketika Novi mau diterkam, itu kayak ada sosok nenek tua yang gak tahu tiba-tiba nenek itu seakan-akan ngusir gitu. Kamu ngapain kesini? Udah pergi sana. Nah ketika ular itu pergi, nenek itu juga pergi. Jadi Novi sendiri nggak tahu sosok nenek itu siapa. Nah, mendengar cerita yang sama dari sebulan yang lalu, akhirnya Darto ini menanyakan tentang sosok nenek itu sama Novi. Gini Mbak Novi punya nenek nggak yang ciri-cirinya itu mirip seperti nenek yang barusan Mbak Novi lihat? Aku nggak lihat mukanya Mas Darto, karena nenek itu seakan-akan membelakangi aku. Nah setelah itu karena pekerjaannya juga udah selesai gitu ya, Novi juga udah baikan, akhirnya Darto ini pulang. Dan sebelum pulang dia mampir ke warung bapaknya. Nah di situ menceritakan ke bapaknya tentang apa yang dialami sama Novi. Setelah itu bapaknya bilang kalau, oh gini Darto, Novi itu memang punya nenek yang dulu entah namanya siapa, yang jelas neneknya itu seorang kayak disegani di kampungnya dulu, karena neneknya dari segi agama itu sangat kuat sekali. Dulu sering istilahnya yang membangun tentang sosial keagamaan di kampungnya dulu. Jadi intinya orang baik lah neneknya Novi itu. Nah singkat cerita, Darto ini pulang ke rumah, kemudian Darto sambil tiduran gitu mikir, wah ini ada yang gak beres ini tentang Pak Junet. Nah setelah itu pagi harinya bekerja seperti biasanya, dan Darto ini karena memang waktu itu nggak ada barang yang dikirim ke grosir-grosir kecil gitu ya, akhirnya Darto ini bantuin di toko grosirnya untuk ikut ngambilin gitu ya, ngambilin barang-barang, bantuin si Dewi sama Rina. Nah waktu ada di belakangnya Dian, karena Dian itu kasir, nggak tahu kenapa ngelihat HP-nya Dian itu waktu itu SMS, kok di situ tertandanya itu Pak Junet, dan ngobrolnya memang sayang-sayang. Nah dari situ akhirnya Darto ini, oh berarti betul kemarin yang ditelepon sama Pak Junet waktu di mobil itu adalah Dian. Nah dengan seperti itu Darto ini
pengen menceritakan hal itu ke temennya yang lain, yaitu Dewi sama Rina. Di situ ternyata dibetulkan sama mereka berdua kalau iya Mas Darto, memang Mbak Dian itu punya hubungan sama Pak Junet. Oh ya udah kalau kayak gitu. Aku cuma pengen tahu aja, wong kemarin kok aku dengar yang ditelepon sama Pak Junet kok suaranya Dian gitu. Oh iya Mas, memang betul kok itu. Udah lama. Nah, pernah suatu ketika waktu itu Darto baru pulang nganterin ke toko-toko grosir kecil. Waktu itu jam 8 malam dan toko grosirnya memang udah tutup karena memang tutupnya jam 5. Waktu itu Darto baru nyuci mobil karena memang kotor banget waktu itu karena musim hujan. Nah, baru nyuci mobil itu tiba-tiba Pak Junet itu nyamperin ke Darto. Dia bilang kalau, toh Darto, besok kamu nggak usah nganterin barang. Besok kamu nganterin aku pergi ke suatu tempat. Kemana Pak Junet? Ya nanti kamu tahu sendiri. Yang jelas Pak Junet bilang seperti itu aja malam itu. Nah, keesokan harinya karena berangkatnya itu jam 7 pagi, Pak Junet udah siap-siap. Setelah itu Darto bawa mobil gitu ya, yang di sampingnya Pak Junet, berjalan kurang lebih ada kalau 3 jam. Yang kata Pak Junet, masih jauh Mas Darto. Lah emang kita mau pergi kemana Pak? Kamu diam aja, nanti kamu tahu sendiri aku mau pergi kemana. Nah, perjalanan itu kurang lebih ditempuh sekitar 5 jam dari rumah. Di situ sampailah di suatu perkampungan yang itu sangat jauh sekali dan pelosok. Di situ di halaman rumah yang dituju sama Pak Junet itu memang luas dan di situ banyak sekali motor-motor di situ, banyak tamu juga di rumah itu, yang ternyata Darto pada akhirnya tahu kalau oh ternyata itu adalah seorang dukun. Nah, dengan seperti itu Darto mikir, waduh, mati ini aku. Apa jangan-jangan aku dijadiin tumbal sama Pak Junet? Nah, mikir seperti itu, enggak lah, enggak mungkin aku dijadiin tumbal. Toh aku tahu dan diajak untuk kesini sama Pak Junet. Setelah banyak sekali antrian-antrian untuk ngobrol sama sang dukun, nah waktu itu kurang lebih sekitar jam setengah 11 malam, Darto ini dipanggil sama Pak Junet. Mas Darto, kamu nggak usah di teras nggak apa-apa, kamu masuk di ruang tamu nggak apa-apa gitu. Nah akhirnya dengan seperti itu Darto pun masuk, duduk di ruang tamu di rumah dukun itu. Di situ Darto mendengar obrolan Pak Junet sama seorang dukun yang ternyata dia membahas tentang tumbal pesugihan. Jadi Pak Junet waktu itu menceritakan tentang kenapa anakku yang Novi itu kok nggak bisa dijadikan tumbal ya Pak itu, atau Mbah itu. Loh kok bisa? Nah terus Darto ini juga mendengar penjelasan dari sang dukun itu. Dia menjelaskan kalau aku sendiri juga kurang tahu Pak Junet. Yang jelas ada sosok nenek tua yang emang di situ selalu membantu ketika anakmu itu yang bernama Novi itu sedang kesusahan. Mungkin neneknya kali. Nah dari situ Pak Junet mikir kalau jangan-jangan neneknya Novi dari istriku Mbah. Nah mungkin bisa jadi karena setiap Pak Junet ini ritual, habis itu ketika tumbal itu mau diambil, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada sosok nenek tua itu. Oh pantas aku berkali-kali ritual si Novi baik-baik aja. Mungkin cuma sebatas ketakutan kayak gitu, dan selang beberapa menit Novi biasa lagi gitu. Bahkan supirku itu juga pernah menenangkan, iya Mas Darto ya gitu kan. Waktu itu Pak Junet bilang seperti itu sama Darto. Wah maaf ini Pak Junet, Mbah, ini saya nggak tahu menahu tentang masalah ini, maaf ya gitu. Oh nggak apa-apa Mas Darto, udah Mas Darto duduk sini aja, nggak apa-apa, tapi jangan bilang-bilang ke ibu ya, atau jangan bilang-bilang ke siapapun, ini rahasia. Oh ya siap Pak Junet, udah kamu nggak usah khawatir, nanti gajimu tak kalikan 2 jadi 6 juta. Nah mendengar gaji yang segitu besarnya gitu kan, akhirnya Darto ya udahlah terima kasih Pak gitu kan, kalau emang gaji saya dinaikkan. Setelah itu Pak Junet ini
ngajak Darto sharing tentang cara mencari tumbal. Nah waktu itu Darto karena memang nggak tahu menau tentang hal itu, Darto ya cuma diem aja, yang jelas mendengarkan gitu. Nah akhirnya obrolan Pak Junet sama Mbah Dukunya itu menjurus ke mencari tumbal orang lain, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu harus dilakukan ritual yang nantinya kamu bisa mencari tumbal itu dengan cara ngasih makanan atau ngasih minuman ke orang yang ingin kamu jadikan tumbal. Nah, dengan seperti itu, pesugihan yang kamu miliki itu akan berjalan normal. Nah, setelah itu, ketika dirasa udah paham, akhirnya Pak Junet sama Darto ini pulang ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, waktu itu kurang lebih mau subuh. Jadi sebelum Darto ini pulang, jadi Darto ini dikasih kesempatan untuk izin. Ya udah Darto, kamu hari ini nggak usah kerja dulu, kamu tidur dulu di rumah. Besoknya lagi kamu baru masuk kerja. Nggak apa-apa, aku izinin. Yang jelas masalahku ini kamu jangan bilang ke siapa-siapa, termasuk ke orang tuamu juga. Kamu jangan cerita. Oh iya siapa Junet. Nah karena memang udah janji nggak boleh cerita ke siapa-siapa, Darto ya ketika ditanya sama orang tuanya Darto maksudnya ya Pak Roto itu, kamu habis dari mana sama Pak Junet? Itu cuma ngelobi ke juragan-juragan yang lain kok Pak. Lah kok sampai jam segini? Kok sampai sehari semalam? Ya nggak tahu lah Pak, memang jaraknya jauh gitu. Nah karena memang Darto ya nggak mau keceplosan gitu kan sama orang tuanya tentang pesugihan yang dimiliki sama Pak Junet itu. Nah singkat cerita, kurang lebih sekitar 3 hari setelah itu, nggak tahu kenapa waktu itu emang semuanya disuruh lembur. Jadi termasuk Dian, Dewi, terus si Rina itu disuruh lembur. Di situ yang biasanya nggak pernah disuruh masukin tepung atau gula itu setengah kilo, karena biasanya dari sananya itu sudah dimasukin 2/2 kilo. Jadi ketika diecer ya dimasukin sekilo. Nah waktu itu Pak Junet nyuruh untuk udah lembur, kalian masukin atau istilahnya diecer lagi menjadi setengah kilo, entah itu tepung entah itu gula. Nah kurang lebih sekitar jam 7 malam Pak Junet ini nyuruh Darto untuk beli pecel lele di warungnya Pak Roto, yaitu bapaknya. Nah di situ Pak Junet nyuruh beli 5 pecel lele, jadi dibungkus. Nah waktu itu karena menurut Darto, wah ini buat makan teman-temannya gitu kan, karyawannya. Akan tapi ketika mau dikasih ke temennya, entah Dewi entah Rina, Pak Junet itu bilang kalau bawa sini dulu toh, makanannya sini tak bawa masuk ke rumah dulu. Nah di situ Darto mikir gitu ya, nah ngapain toh anak-anaknya di sini semua, ngapain makanannya dibawa masuk. Di situ Darto sambil mikir, dan selang beberapa menit gitu Pak Junet itu keluar sama bawa makanan itu. Dan makanannya itu jumlahnya ada 4, yang satu entah nggak tahu buat makan siapa, entah Novi atau siapa. Yang jelas dari warung tempat bapaknya itu nggak pernah ditulisi di situ namanya, ini buat siapa itu nggak ada. Karena orang beli ya udah dibungkus seperti itulah, seperti biasanya. Akan tapi ketika habis dari Pak Junet makanan itu, ketika mau dikasihkan ke teman-temannya, Darto ini ngelihat kalau di tulisan kertasnya itu ada nama masing-masing. Jadi di situ ada nama Dewi, oh ini buat Dewi. Ini Rina, oh ini buat Rina. Ini Dian, berarti buat Dian. Terus Darto buat dia sendiri. Jadi Darto ini mikir, oh ini tulisan dari mana ya? Nah di situ Darto mencermati teman-temannya ketika makan pecel lele itu. Nah ketika mereka semua makan, nggak tahu kenapa Dewi ini makannya nggak begitu lahap sama kayak yang lain. Jadi Dewi ini seakan-akan makan itu ngunyahnya itu nggak seperti makan orang pada umumnya lah. Jadi kayak ada apa lah. Terus ditanya sama Darto, kenapa Mbak Dewi, ada apa? Nggak tahu, ini kok makananku kayak bau minyak ya.
Nah terus dari situ Darto deketin ke makanannya si Dewi, terus dicium gitu. Oh kok kayak bau minyak misik, minyak apalah kayak gitu. Terus ada bau kemenyan juga. Ya udah Mbak Dewi udah makan belum? Udah, tadi udah tak makan sebagian. Duh gimana ya, ya udah ini nggak usah dimakan, Mbak Dewi makan punya aku aja. Nah dengan seperti itu akhirnya Darto ini keluar dari toko grosir itu tanpa diketahui Pak Junet. Darto kembali ke warung bapaknya. Pak, ini kok ada yang bau kayak gini. Nah waktu itu bapaknya cuma bilang, lah kok bisa bau kayak gini ya toh? Aku juga nggak tahu Pak, emang bapak ngasih apa? Aku nggak ngasih apa-apa. Nah, ngapain sama pelanggan kayak gitu aku toh? Ya enggak lah, aku nggak mau ngeracunin pelangganku. Nah dari situ Pak Roto terutama bapaknya Darto itu bilang kalau wah bahaya ini, tadi kamu dari sini terus makanan ini dikasih ke siapa? Diminta sama Pak Junet dibawa masuk ke rumah. Terus ada tulisan ini nama-namanya. Jadi ini buat Dewi, ini buat Dian gitu Pak. Oh ya udah, ini dibuang aja ke sampah. Terus itu dibuang ke sampah sama Darto. Nah setelah itu Pak Roto itu bilang ke Darto kalau toh kamu juga hati-hati toh, jangan sampai kamu ada sesuatu yang curiga terus kamu terjang, atau ketika kamu dikasih makanan, dikasih minuman kok di situ ada bau-bau yang menurutmu sendiri itu agak aneh gitu, kamu jangan makan atau jangan minum. Oh iya Pak, aku tahu. Nah setelah itu ketika Darto ini balik dari warung milik bapaknya, kan di situ di seberang jalan gitu kan, Darto balik terus kembali ke toko grosirnya untuk membantuin dan ngelihat teman-temannya udah selesai makan belum gitu kan. Ternyata di situ Darto ngelihat Dewi ini tiba-tiba kelojotan, yang nggak tahu kenapa tiba-tiba Dewi ini apa ya istilahnya, matanya itu melihat ke atas sambil dia itu teriak-teriak seakan-akan ketakutan melihat sesuatu gitu, seperti yang dialami sama Novi beberapa hari yang lalu. Jadi kejang-kejang sambil kayak orang kesurupan itulah. Sambil nunjuk-nunjuk ke atas. Nah dengan seperti itu akhirnya Darto itu, Mbak Dewi kenapa Mbak Dewi? Ini tadi gimana sih? Nggak tahu Wong, habis makan makanan punyamu, terus seperti itu si Dewi. Wah ini ada yang nggak beres ini tentang makanan yang sebelumnya. Nah setelah itu Darto inisiatif untuk manggil juragannya yaitu Pak Junet. Pak Junet itu Dewi kok kayak gitu ya, sakit, ayo dibawa ke dokter gitu. Nah ketika Pak Junet keluar, nah itu cuma kerasukan itu. Wah kamu nggak pernah ibadah kali Dewi. Malah Pak Junet bilang seperti itu. Bukannya langsung ayo diantar ke rumah sakit, tapi Pak Junet bilang seperti itu. Nah di situ Darto mikir kalau oh apa mungkin emang ini syarat dan ritual yang pernah dibicarakan waktu 3 hari yang lalu di tempat dukun itu. Nah kurang lebih beberapa menit gitu tiba-tiba Dewi ini sadar seperti biasa lagi, dan kurang lebih sekitar jam 8:30 mereka semua udah selesai pekerjaannya. Dewi ini pulang dengan naik motor sendiri karena jarak rumahnya itu kalau ditempuh ya kurang lebih sekitar 20 menit sampai ke rumah. Nah selang beberapa menit Darto ini dengar kabar dari salah satu temennya yaitu Rina. Rina bilang kalau toh Darto, Dewi kecelakaan di mana? Di sini gitu kan. Nah mendengar yang seperti itu akhirnya Darto buru-buru untuk ke tempat lokasi gitu loh. Nah di situ ngelihat si Dewi ini sudah nggak sadarkan diri atau dia itu meninggal dunia. Di sini terkena trotoar kepalanya si Dewi ini. Nah terus setelah banyak polisi di situ, akhirnya dibawa ke rumah sakit dulu sebelum dibawa ke rumah gitu kan. Nah di situ Darto mencari tahu tentang kejadiannya gimana sih, kok bisa kecelakaan jatuh sendiri gitu kan. Nah di situ memang berdekatan sama angkringan tempat kejadiannya itu. Ada yang ngelihat kalau nggak tahu mas, tadi itu mbaknya padahal jalan juga nggak ada lubang, trotoar juga masih, dia agak ke tengah kok mas, dan nggak ada kendaraan yang lain. Tiba-tiba kayak bunyi srok, apa mungkin ngantuk kali mas? Wah kayaknya enggak deh kalau ngantuk. Nah waktu itu Darto
sempat mikir kalau wah jangan-jangan emang ini yang namanya tumbal gitu. 1 minggu setelah itu nggak tahu kenapa Darto ini dikasih mobil pick up baru. Jadi tiba-tiba Pak Junet itu, Mas Darto, pick up itu mau aku jual karena udah jelek gitu kan. Taunya udah lama. Kamu pakai pick up yang ini aja baru biar enak kamu nganterin barang-barang ke grosir-grosir kecil gitu kan. Waktu itu Darto mikir kalau wah betul ini yang namanya pesugihan tuh kayak gini gitu kan. Bener kata bapakku. Nah singkat cerita kurang lebih sekitar 1 minggu setelah Dewi ini meninggal dunia, nggak tahu kenapa informasi dari orang-orang sekitar termasuk orang-orang pedagang pasar itu sangat ramai gitu ya tentang pesugihan yang dimiliki sama Pak Junet itu. Waktu itu Darto banyak sekali gitu yang menanyakan, Darto kamu kerja di tempatnya Pak Junet kayak apa sih, suasananya di rumahnya kayak apa, terus kok itu ada karyawan yang meninggal katanya dijadikan tumbal sama Pak Junet. Wah itu aku nggak tahu mas. Yang jelas Darto kayak tertekan gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang tentang pesugihan, tentang kecelakaan yang menimpa Dewi temannya itu. Nah singkat cerita setelah kejadian yang menimpa Dewi temannya Darto itu kurang lebih sekitar 1 minggu, waktu itu jam 12 siang kalau nggak salah hari Rabu. Jadi Darto itu waktu santai-santai habis nganterin barang ke salah satu toko grosir, waktu duduk-duduk gitu sambil ngerokok ngeliat ada Novi itu nyamperin ke Darto gitu loh. Mas Darto, oh kenapa Mbak Novi? Aku itu curiga sama bapak. Loh kenapa Mbak Novi curiga apa? Itu ada satu ruangan yang emang dari dulu aku itu nggak pernah diizinin untuk masuk ruangan itu. Emang ruangan yang mana sih Mbak? Itu yang deket sama kamarnya bapak sama ibu. Nah terus di sampingnya lagi itu kan kamarku mas. Nah yang di tengah ini nggak boleh orang lain, bahkan Bu Siti yaitu pembantunya itu juga nggak boleh masuk ke ruangan itu. Ya udah gini aja Mbak Novi, coba kalau besok pas bapak atau ibu itu keluar rumah atau nggak ada di rumah lah, kita masuk atau kita intip dari jendela kamarnya. Nah setelah itu Novi sama Darto ini merencanakan sesuatu untuk ngelihat apa sih yang ada di dalam ruangan itu gitu. Nah singkat cerita kurang lebih sekitar beberapa hari gitu, waktu itu Pak Junet sama istrinya itu pergi ke luar kota yang katanya itu ngunjungin salah satu keluarga yang memang baru sakit. Nah karena urusan keluarga jadi Darto ini disuruh nggak nyupirin karena nggak jauh-jauh amat, memang ya kalau ditempuh perjalanan kurang lebih ya 1 jam lah, sehingga Darto ini disuruh jagain teman-temannya untuk bantuin pekerjaannya lah istilahnya. Nah waktu itu kurang lebih jam 9 pagi Novi itu langsung manggil Darto, Mas Darto, bapak sama ibu udah pergi. Oh yaudah. Nah tanpa diketahui Dian sama si Rina, Darto ini sama Novi keluar pagar terus ke belakang rumah. Nah ketika mereka udah sampai ke satu jendela yang emang itu jendela kamar yang paling tengah, akhirnya Darto ini ngintip ke ruangan itu, dan Darto itu ngelihat banyak sekali kayak jamu-jamuan atau ubo-rampe lah. Di situ ada dupa, ada kemenyan, bahkan ada kayak kain mori yang di situ dibentuk pocong-pocongan kecil. Nah melihat yang seperti itu, akhirnya Darto bilang ke Novi kalau, Mbak Novi, kok di dalam ada seperti itu ya? Kayak apa sih mas? Ya kayak sesaji-saji gitu. Sesaji itu apa? Karena emang waktu itu Novi usianya 12 tahun ya, jadi belum tahu lah tentang sesaji itu apa gitu kan. Akhirnya ya udah Mbak Novi lihat sendiri aja gitu. Akhirnya Novi ini dia ngelihat ya seperti apa yang dilihat sama Darto kan. Jadi di situ banyak sekali dupa, banyak sekali kemenyan, banyak sekali pokoknya amburadul lah, ada bunga-bunga seperti itu di dalamnya. Nah setelah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba Novi itu matanya tertuju ke sudut kamar itu dari celah jendela gitu ya.
Novi ngelihat ada sosok ular yang kepalanya itu menyerupai manusia, seperti yang dia lihat waktu beberapa bulan yang lalu. Nah, akhirnya Novi ini bilang ke Darto kalau Mas Darto, kok kayak ada ular yang seperti aku lihat waktu dulu ya. Oh, masa sih Mbak? Coba aku lihat. Ketika Darto mau ngelihat, sosok itu udah nggak ada. Nah, setelah itu akhirnya mereka berdua kembali ke teras rumah. Waktu itu Darto sempat bilang kalau, oh Mbak Novi, sebenarnya aku sendiri juga janggal tentang apa yang dialami sama bapakmu atau Pak Junet. Emang janggal apa, Mas? Oh, maaf aku nggak boleh disuruh cerita ini ke siapa-siapa, Ding, gitu. Jadi Darto itu hampir keceplosan gitu. Dia mau menceritakan tentang sesuatu yang emang sudah dijanjikan sama Pak Junet kalau nggak boleh menceritakan hal itu ke semua orang, termasuk anak dan istrinya Pak Junet. Nah, waktu itu Novi sempat bilang, ayolah Mas, ngomong jujur, ada apa sih dengan Bapak gitu. Ah udahlah, Mbak Novi, aku mau pulang makan dulu, istirahat, terus nanti balik lagi ke sini ya gitu. Terus nganterin barang ke toko grosir gitu. Nah, singkat cerita kurang lebih sekitar 1 bulan setelah itu, nggak tahu kenapa waktu itu kurang lebih jam 5 sore. Jadi sebelum toko grosirnya itu ditutup, tiba-tiba Pak Junet itu keluar dari rumah dan nyamperin ke semua karyawan yang ada di situ. Pak Junet bilang kalau sebelum pada pulang kita makan-makan dulu yuk. Mumpung aku baru banyak rezeki nih. Aku mau ngadain syukuran. Nah, waktu itu Darto disuruh untuk beli 5 bungkus pecel lele di warung milik bapaknya itu. Nah, ketika Darto ini sampai di warung milik bapaknya, dia bilang ke bapaknya, Pak, Bapak ingat nggak kejadian sebelum menimpa Dewi? Oh iya, gimana toh? Kok kayaknya mirip seperti ini ya? Jadi Pak Junet ngasih uang untuk beli makanan, terus nraktir makanan ini ke teman-teman karyawan. Oh kayaknya iya toh, yaudah kamu nanti yang hati-hati, terus temenmu juga dijagain ya, jangan sampai ada makanan yang nantinya bau minyak atau bau bunga. Kalau ada yang seperti itu jangan dimakan toh. Oh yaudah, nanti tak jaga betul teman-teman. Nah, ketika udah jadi, waktu itu Darto buru-buru gitu ya, buru-buru langsung dikasihkan ke temennya untuk langsung dimakan gitu. Udah, ini Rin, ini Yandian, ini punyaku. Yang 2 dikasih ke Pak Junet. Akan tetapi ketika Pak Junet terima itu, loh kok 2 toh? Kan aku suruh beli 5 toh. Nah, itu sudah tak kasihkan ke Rina sama Dian. Oh jangan dimakan dulu. Nah, Pak Junet bilang seperti itu. Lah, mau diapain Pak Junet? Mau aku doain dulu, ini bentuk rasa syukurku ke Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bilang seperti itu. Nah, doa makan kan udah bisa semua Pak. Ngapain didoain lagi? Nggak apa-apa, akan aku yang syukuran. Udah, kamu toh diem aja toh. Nah, karena memang juraganya bilang seperti itu, ya udah mau nggak mau ya dikasihkan lagi makanan itu. Nah, dimasukkan ke dalam kresek. Habis itu Pak Junet masuk ke dalam rumah. Semuanya itu pada heran gitu loh. Emang ada apa sih dengan Pak Junet? Nah, setelah itu ketika Pak Junet udah keluar gitu ya dari rumah, makanannya itu sudah ada namanya. Itu ditulis pakai pulpen. Darto, Dian, Rina gitu. Dan bagikannya itu ya sesuai dengan namanya. Nah, ketika mereka semua mau makan, tiba-tiba Darto ini ngelihat ke arah nasi bungkus yang dipegang sama Dian sama Rina. Nah, waktu itu, Rin, bau minyak nggak Rin? Iya toh, bau minyak. Coba kamu makan yang ini aja punyaku. Ini bawa sini. Tak suruh ganti ke bapak. Emang kenapa sih toh? Ah udah kamu diam aja. Nah, habis itu Darto ngeliatin gitu. Pak, ini kayak gini Pak. Oh iya betul. Nah, ini kok ada tulisan Rina. Iya, ini untuk Rina. Berarti targetnya adalah Rina Pak. Oh yaudah, ini dibuang aja toh. Dibuang ke sampah kayak gitu. Terus bapaknya Darto bilang, toh kamu sendiri hati-hati toh. Ini nanti pasti ada masalah setelah ini. Karena apa? Tumbal atau ritual dari Pak Junet itu nggak berhasil. Jadi kejanggalan itu muncul setelah beberapa hari nanti. Ya udah, coba kamu dicermati lah tingkah
setelah ini sama Pak Junet. Oh siapa? Nah setelah itu Darto balik lagi ke toko, dan setelah mereka makan semua, akhirnya mereka pamit ke Pak Junet kalau, Pak, udah makasih ya untuk syukurannya. Oh iya sama-sama, hati-hati ya di jalan. Nah setelah itu keesokan harinya, nggak tahu kenapa Pak Junet itu yang tadinya ceria gitu kan, pagi itu Pak Junet memperlihatkan kalau dia itu marah-marah akan tetapi selalu nyinggung tentang makanan yang ditraktir kemarin gitu loh. Jadi Pak Junet waktu itu bilang, kemarin ada yang nggak makan makanan pecel lele dari aku itu ya? Makan semua kok Pak. Waktu itu Rina bilang seperti itu. Makan aku makan. Lah terus gimana Pak? Oh sorry. Yaudah nggak apa-apa. Yaudah terusin kerja. Nah jadi hampir keceplosan Pak Junet itu bilang tentang pesugihan. Nah setelah itu Darto ini dipanggil, disuruh masuk ke rumahnya. Darto dikasih tahu kalau toh apa masalah pesugihan yang pernah kamu dengar waktu dulu kamu ceritain ke orang-orang Pak? Enggak, aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa Pak. Sumpah, aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Darto bilang seperti itu. Nah akhirnya Pak Junet itu bilang kalau kok nggak ada yang mati salah satu ya toh? Maksudnya gimana Pak? Itu kan aku ritual untuk nyari tumbal. Lah terus tumbalnya siapa yang dicari? Itu kemarin ada makanan yang tak kasih minyak setelah aku habis ritual, itu tak kasih nama Rina, biar Rina yang mati, seperti Dewi beberapa bulan yang lalu. Nah waktu itu Darto denger ya, duh kurang ajar ini, betul manusia biadab gitu kan. Karena Darto sendiri ya walaupun tahu gitu kan, kenapa sih kok bisa nyari tumbal teman-temannya gitu, atau orang yang emang dia nggak salah. Setelah itu Darto ya cuma bilang, wah ya nggak tahu Pak, yang jelas semuanya udah pada makan semua nasi pecel lele itu. Oh ya udah toh, besok lagi coba tak kasih makanan lagi. Nah besoknya lagi terjadi seperti itu terus menerus, dan memang Darto itu karena apa ya, mencermati semua gerak-gerik teman-temannya itu, termasuk gerak-gerik Pak Junet. Beberapa kali itu mereka semua ditraktir, bahkan gak cuma pecel lele yang dimiliki bapaknya Darto, entah itu beli mie ayam, beli bakso gitu. Yang jelas ketika ada hal-hal yang aneh tentang makanan itu, Darto itu langsung ganti miliknya. Jadi punya Darto ini disuruh makan ke teman yang lain, terutama Rina, karena memang yang dituju itu Rina terus. Nggak tahu Dian itu aman-aman aja, karena menurut Darto Dian ini adalah selingkuhan gitu kan, selingkuhan juragannya atau Pak Junet. Jadi ya mungkin ini nggak dijadikan tumbal gitu. Jadi targetnya memang Rina waktu itu. Nah jadi pengorbanan Darto sedemikian rupa kayak gitu, akhirnya berapa bulan setelah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba Pak Junet ini mendadak sakit, yang sakitnya itu aneh. Jadi sakit sambil ngerasa ketakutan, seperti yang pernah dialami sama anaknya yang bernama Novi itu. Nah selain itu kurang lebih beberapa minggu setelah itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba semua kulitnya Pak Junet itu bersisik, ya mirip kayak ular lah istilahnya, sisik ular seperti itu, katanya gatal. Dan setiap jam 6 sore Pak Junet itu seakan-akan ngelihat sosok ular warnanya hitam, kepalanya kepala manusia. Nah disitulah akhirnya Darto ini bilang ke teman-teman yang lain, kecuali Dian gitu ya, karena Dian jangan sampai Dian tahu menau tentang itu gitu kan. Dia cuma bilang ke Novi anaknya, terus Bu Siti sama istrinya Pak Junet yaitu Bu Tiara atau Bu Rara, terus sama Rina. Dikumpulin semuanya, terus dia menceritakan tentang apa yang pernah dilakukan Pak Junet waktu ke seorang dukun. Nah setelah itu semua karyawannya itu keluar atau resign. Ya udahlah, aku nggak mau kerja di sini, aku nggak mau jadikan tumbal sama Pak Junet. Nah akhirnya waktu itu berikut juga Dian, karena satu-satunya karyawan yang masih di situ, akhirnya juga keluar
dan nggak ada lagi orang yang mau bekerja di toko grosirnya Pak Junet. Nah, waktu itu Pak Junet sempat kayak marah gitu ya sama Darto, karena wah paling Darto ini yang buat gara-gara, mungkin Darto nggak bisa jaga rahasia pesugihan ini. Jadi Darto itu seakan-akan kayak dicari-cari waktu itu, karena Novi sendiri juga disuruh nyariin Darto. Novi, Darto dicari, coba disuruh ke sini. Dia suruh ke sini temu Bapak. Karena Novi sendiri juga tahu ya kan, karena rembukan gitu kan sama Darto. Akhirnya dia datang ke Darto cuma bilang itu dicariin Bapak katanya. Ya udah Nov, Mbak Novi bilang nggak tahu, Darto udah pergi ke Jakarta lagi gitu. Nah, karena memang kondisi bapaknya itu cuma bisa berbaring dan setiap jam 6 sore seakan-akan ketakutan. Nah, info juragan di toko grosir yang ada di pasar itu yang paling besar itu isunya udah kemana-mana kalau Pak Junet itu punya pesugihan, dan Pak Junet sekarang baru sakit, yang sakitnya itu aneh. Nah, kurang lebih beberapa minggu setelah itu tiba-tiba Pak Junet ini meninggal dunia dengan kepalanya itu bersisik, matanya melotot, dan lidahnya itu menjulur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua selalu terhindar dari mara bahaya. Nah, mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Terima kasih buat Darto yang udah nge-share ceritanya. Semoga kisah yang dialami sama Darto dan Pak Junet itu bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.